Bismillah, assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, Bali adalah pulau yang sangat indah. Keindahan alamnya, keramah tamahan penduduknya, serta uniknya tradisi budayanya membuat Bali menjadi tempat wisata populer di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan guys, meskipun kita tahu mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, namun ternyata ada sebagian masyarakat Bali yang beragama Islam. Ada beberapa kampung muslim di Pulau Bali yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Mana saja ya guys? Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih. 1. Kampung Gel-Gel. Guys, Kampung Gel-Gel dipercaya sebagai kampung Islam yang paling tua di Pulau Bali. Sejarah Islam bermula ketika Raja Gel-Gel, Ketut Dalem Plesir, mengadakan perjalanan ke Majapahit. Saat kembali ke Klungkung, Raja dikawal prajurit Majapahit dan diizinkan untuk menetap. Sebagian besar prajurit Majapahit yang menetap di Gel-Gel ini beragama Islam dan mereka menikahi para perempuan Bali dan menyebarkan agama Islam hingga sekarang. Dan guys, kampung muslim Gel-Gel ini punya tradisi menarik. Di saat Ramadan ada tradisi ngaminang yang berarti makan bersama saat berbuka puasa. Semua lapisan masyarakat mengantar sagi, yaitu sebuah nampan besar yang berisi nasi, lauk pauk, kerupuk, buah, dan minuman kemasan. Tradisi ini selalu ada pada saat Ramadan. Kerukunan dan toleransi dalam ngaminang membentuk pola pikir yang selalu mengedepankan nilai kemanusiaan atau rahmatan lil alamin. Dan kampung muslim Gel-Gel ini guys, bisa hidup berdampingan dengan mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu hingga ratusan tahun hingga sekarang tanpa ada konflik di antara keduanya. Masya Allah. 2. Kampung Lolowan. Guys, kampung Lolowan ini identik dengan kampung Melayu, baik dari segi bahasa maupun bangunan. Arsitektur khas Melayu seperti rumah panggung banyak ditemukan di kampung Lolowan ini yang berbeda dengan rumah di Bali pada umumnya. Di kampung Lolowan ini guys, berdiri pesantren yang sudah berdiri lama. Namanya Pesantren Mambaul Ulum. Konon pesantren ini adalah pesantren tertua di Bali dan mempunyai santri yang tidak sedikit. Kampung Lolowan terdiri dari 3 wilayah yang berbeda-beda, yakni Lolowan Selatan, Lolowan Barat, dan Lolowan Timur. Masing-masing wilayah berbeda kepercayaan. Dan membangun masjid di sini guys tidak dipersulit walaupun juga berdekatan dengan pura dari pemeluk agama Hindu. Di kampung Lolowan Bali ini guys terdapat tradisi ngeruah yang berarti kirim doa ampunan atau kirim pahala amal soleh dengan sedekah dan kalimat-kalimat thayyibah. Tradisi ini tidak pernah mendapat pertentangan oleh warga Lolowan di sekitar karena mereka saling memberi ruang ibadah masing-masing. 3. Kampung Kecicang Islam. Guys, hubungan masyarakat Islam di kampung Kecicang Islam dengan warga Bali yang menganut agama Hindu sudah sangat baik. Keharmonisan tersebut menjadi pemicu rasa kebersamaan dalam perbedaan saat hari besar keagamaan. Saat Hari Raya Idul Fitri, banyak pecalang ikut mengamankan jalannya sholat Id. Sedangkan pada Hari Raya Nyepi, umat Islam ikut mengamankan agar suasana tenang. Di kampung Kecicang ini guys, terdapat tradisi berbagi makanan yang dikenal dengan nama tradisi ngejot, yaitu berbagi makanan kepada sesama anggota masyarakat meskipun berbeda agama. Bukti peninggalan Islam di Kecicang adalah Masjid Baitur Rahman yang telah berdiri sejak akhir abad ke-17. Masjid tersebut setinggi 3 lantai dan terus dipercantik setiap tahunnya. Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali di Kecicang Islam dan budaya Timur Tengah dilestarikan di kampung Kecicang ini.
4. Kampung Muslim Pegayaman di Singaraja, Buleleng, Bali Utara. Guys, di kampung Pegayaman ini terdapat simbol-simbol adat Bali yang dipegang secara kukuh seperti tradisi subak, banjar, dan seka. Adat Bali ini masih dilestarikan oleh warga Muslim. Kehidupan sehari-hari mereka memang seperti warga Bali pada umumnya. Perbedaannya mungkin hanya tempat ibadah, makanan, dan pakaian saja. Urusan nama pun juga terkesan unik. Misalnya, di sini ada nama Ketut Abdullah, Nyoman Ahmad, Niputu Fatimah, dan lain-lain. Nama-nama ini menggabungkan antara nama Bali dan nama Islam. Dengan menggabungkan kedua unsur Muslim dan Hindu ini, tidak membatasi ruang gerak mereka. Justru nama ini dianggap sebagai peleburan rasa cinta akan budaya dan pengakuan identitas keislaman mereka. 5. Kampung Lebah di Klungkung, Bali. Yap guys, di Kampung Lebah ini berdiri rumah ibadah umat Muslim yang bernama Masjid Al-Hikmah. Konon, Raja Klungkung sendiri juga ikut berperan dalam pembangunan masjid ini. Warga Kampung Lebah menjunjung tinggi toleransi saat berdampingan dengan masyarakat Hindu. Saat acara nyepi, toleransi dijunjung dengan memberikan ruang masyarakat Hindu melaksanakan ibadah nyepi. Demikian pula sebaliknya, masyarakat Hindu juga bertoleransi menjaga keamanan kampung Muslim setempat saat sholat Idul Fitri. 6. Kampung Kepaon, Denpasar. Kampung Islam Kepaon, Denpasar ini guys, jumlah warganya diperkirakan 900 kepala keluarga atau sekitar 6.000 jiwa. Mereka menekuni profesi petani, usaha garmen, atau berdagang. Ada masjid besar di Kampung Kepaon Islam ini yang bernama Masjid Al-Muhajirin. Di Kampung Kepaon ini guys, terdapat tradisi megibung yang dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, dan 30 Ramadan. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setiap 10 hari di bulan Ramadan setelah menghatamkan 30 juz Al-Quran. Sejarah terbentuknya Kampung Islam Kepaon ini guys masih berhubungan erat dengan Kerajaan Badung atau yang kerap disebut Puri Pemecutan. Kampung Islam Kepaon ini termasuk salah satu komunitas Muslim tertua di Bali sejak masuknya Islam ke Bali sekitar tahun 1326 Hijriah pada masa Kerajaan Pemecutan. Hingga kini masyarakat Kepaon masih menjalin hubungan baik dengan Puri Pemecutan seperti hadirnya warga Kampung Kepaon di undangan upacara-upacara dari Puri Pemecutan Badung, Bali. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Thanks for watching. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.